Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ya Fei ini benar-benar terlalu kuat. Begitu kuatnya, sehingga Chu Feng saat ini tidak bisa mengalahkannya. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa melemparkan pandangan memohon pada Little Fishy dan bertanya. Little Fishy, dapatkah kamu membantu Big Brother, dan menyelamatkan monster itu? Menyelamatkan monster pemakan manusia itu? Baiklah, lihatlah penampilan Little Fishy. Jawab Little Fishy. Setelah mendengar kata-katanya, dia buru-buru mengangguk. Bukan hanya tidak ada sedikit pun rasa takut, bahkan itu malah tampak sangat menyenangkan baginya. Suara mendesing. Pada saat itu, dia melihat sekelilingnya ada seberkas cahaya yang melewatinya. Kecepatan Little Fishy saat ini, itu bahkan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Sebelum Chu Feng bahkan memiliki kesempatan untuk merasakan apa yang terjadi, dia telah muncul di hadapan monster itu. Bang! Dalam situasi seperti itu, Chu Feng tidak punya waktu untuk mengagumi kecepatan Little Fishy. Dia pun langsung meraih monster itu. Itu karena, di daerah mereka saat ini berada, ini masih berada dalam jangkauan serangan Ya Fei. Kekuatan isap tanpa batas tidak hanya diarahkan kepada monster itu. Bahkan mereka dipengaruhi oleh daya isap yang liar, itu saat mereka tersedot ke atas dari ombak yang naik ke langit. Adapun Little Fishy, dia memang sangat pintar. Dalam sekejap Chu Feng meraih monster itu, dia langsung berbalik, dan sekali lagi menggunakan kecepatan seperti cahaya, lalu berenang menjauh di bawah laut. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mereka mampu mengguncang daya hisap yang mengerikan milik Ya Fei. Sialan, padahal aku tidak memprovokasi kamu, namun kamu berani datang dan merusak bisnis aku. Jamu memang berada dalam kelompok yang sama dengan monster itu, ucap Ya Fei. Meskipun kecepatan Little Fishy sangat cepat, bahkan saking cepatnya, sehingga Ya Fei bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kecepatan berenang mistis seperti itu, ini membuat Ya Fei secara tidak sadar mengkonfirmasi bahwa, orang yang datang dan menyelamatkan monster itu adalah Little Fishy. Wush wush wush. Setelah melalui sedikit kesulitan untuk mengalahkan monster itu, namun monster itu berhasil diselamatkan pada saat yang genting oleh beberapa orang. Itu membuat Ya Fei merasa sangat marah. Dia memegang longsword merah mudanya, dan menusukkan dengan liar di permukaan laut yang ada di bawahnya. Boom boom boom. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari pedangnya, dan menutupi permukaan laut di bawahnya seperti badai. Berkali-kali mereka menjadi riak menakutkan, dan bahkan menyebabkan kehancuran gila di dalam laut. Tapi tampaknya itu tidak berguna, karena tidak peduli seberapa keras serangan Ya Fei, mereka tidak bisa menyakiti Little Fishy sedikit pun. Karena dia sudah meninggalkan daerah itu, dan saat ini mereka telah melarikan diri ke lokasi yang jauh. Ingin melarikan diri ya? Biarkan aku melihatnya, apakah kamu benar-benar secepat seperti cerita legenda, bahwa tidak ada seorang pun tidak ada yang bisa mengejar kamu. Ucap Ya Fei. Merasa bahwa Little Fishy sudah pergi, Ya Fei dengan dingin mendengus. Dia segera menyingkirkan longsword pinknya, lalu melompat ke depan, dan siap untuk mengejarnya. Mendengus. Tetapi tepat pada saat itu, matanya tiba-tiba berkedip, dan kulitnya berubah sangat jelek. Wajahnya yang semula kemerahan, kini langsung berubah pucat, dan bahkan tidak memiliki jejak darah. Bahkan bibirnya menjadi biru dan ungu, yang seolah-olah dia keracunan dan sangat terluka. Sepertinya, kematian akan datang untuknya kapan saja. Jelas-jelas itu adalah serangan balik, dari keterampilan bela diri tabu yang datang setelahnya. Dalam situasi seperti itu, bahkan Ya Fei tidak berani terus mengejarnya dengan paksa. Dia cepat-cepat melempar pil obat ke dalam mulutnya, lalu segera duduk bersila di udara. Menggerakkan tangannya untuk mengaktifkan teknik penyembuhan, dia bertarung melawan serangan balik yang cukup sengit. Hanya setelah beberapa saat, wajah Ya Fei berubah menjadi lebih baik.
Kulit pucatnya mulai memerah lagi, tapi kultinya masih penuh dengan keringat. Bahkan pakaiannya basah kuyup, dan pernapasannya agak kasar. Itu bisa dilihat, bahwa reaksi yang diterimanya memang bukan hal yang sederhana. Setelah menerima efek samping, Yafei juga menghembuskan napas dalam-dalam, dan seolah-olah dia terbebas dari beban berat. Tapi dia pada saat ini, itu masih sedikit lebih tenang daripada sebelumnya. Melihat pada permukaan air yang sudah kembali ke dalam ketenangannya, dia segera menyapu matanya ke cakrawala yang terselubung oleh sinar matahari, dan berkata dengan agak curiga. Tampaknya ada dua orang yang menyelamatkan monster tadi. Jika salah satunya adalah Little Fishy, lalu siapa orang yang kedua? Petik 2. Pikir Yafei sambil dengan serius merenungkannya. Namun ayangnya, tidak bisa mendapatkan jawabannya. Pada akhirnya, dia dengan ringan menghela nafas. Kecepatan gadis itu benar-benar tidak dilebih-lebihkan. Pasti ada semacam misteri pada dirinya. Jika aku bisa mendapatkannya, mungkin aku bahkan bisa melampaui bajingan Murong Sun itu. Mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa aku adalah milikmu? Tunggu saja sampai kekuatanku melebihi kekuatanmu. Siapa yang peduli, apakah kamu penguasa kepulauan muda atau tidak? Karena aku tidak ingin menikah, jadi aku tidak akan menikah. Karena sudah seperti itu, maka tidak ada yang bisa menghentikan aku, ucap Yafei. Berbicara di sana, Yafei tiba-tiba tersenyum. Senyuman itu sangat indah, dan juga cukup untuk menyihir semua yang hidup. Alasan dia tersenyum adalah, karena dia telah mengingat sesuatu. Jadi, dia segera melompat ke depan. Dan ketika roknya berkibar, dia segera menghilang, dan hanya meninggalkan aroma tubuh samar miliknya. Tempat yang Yafei tuju, itu tidak lain adalah perbendaharaan tempat dia mengurung Chu Feng. Dia berpikir bahwa Chu Feng saat ini sangat mungkin sudah menjadi boneka, dan itu sudah tepat pada waktunya untuk menjadi umpan agar bisa menangkap Little Fishy. Namun sayangnya, saat dia memimpin 100 bawahan yang berada di ranah Dewa Bela Diri kembali ke perbendaharaan, San bersiap untuk membiarkan mereka melihat hasil panennya, seketika saja ekspresinya berubah dalam sekejap. Harta karun yang dibangun di lautan darah abadi, ternyata mereka semua benar-benar kosong. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Perbendaharaan yang digunakan untuk menyimpan keuntungan mereka, ini jelas-jelas telah dirampok. Bajingan, siapakah yang berani mencuri barang-barang dari kepulauan eksekusi immortal aku? Jika aku mengetahui siapa yang melakukannya, aku akan merobek mayat mereka menjadi 10.000 keping. Cepatlah periksa dengan cermat. Selidiki setiap orang yang memiliki kata sandi formasi spiritual untuk memasuki brankas. Perampok itu harus segera ditemukan. Teriak Yafei dengan tegas. Karena tempat itu sangat tersembunyi, dan bahkan ada formasi spiritual yang sangat kuat, maka pikiran pertamanya adalah, bahwa seseorang di bagian internal kepulauan eksekusi abadilah yang telah merampok perbendaharaan. Siap, laksanakan, jawab semua bawahannya. Mendengar perintah mereka, 100 bawahan di belakang Yafei tidak berani lambat sama sekali. Lagi pula, perbendaharaan yang dirampok bukanlah masalah kecil. Jadi, mereka cepat-cepat pergi untuk menyelidiki siapa yang paling mencurigakan. Setelah bawahannya pergi, Yafei terus maju dengan langkah cepat. Segera, dia tiba di istana kedua. Awalnya dia berharap bahwa, istana kedua akan dalam kondisi yang murni. Tetapi setelah masuk, ekspresinya yang sudah marah menjadi lebih marah lagi. Itu karena, istana kedua juga benar-benar kosong. Oh dewa, aku hanya pergi kurang dari setengah hari. Siapa sebenarnya yang bisa menjarah begitu banyak sumber daya kultivasi di perbendaharaan ini? Ucap Yafei. Setelah berturut-turut melihat dua istananya dirampok dengan bersih, meskipun Yafei juga kesal, tapi dia juga sangat tenang. Pandangannya terus memandang, dan dia terus berpikir siapa yang paling mencurigakan. Saat dia berpikir, dia tidak berhenti berjalan dan terus maju. Dia pun tiba di istana terakhir. Karena baginya, meskipun perbendaharaan yang dirampok adalah sesuatu yang membuatnya sangat marah, tapi pada kenyataannya,
kepada dirinya atau kepulauan eksekusi immortal, jumlah sumber daya kultivasi di dalam perbendaharaan ini masih belum dihitung hingga jumlah yang sangat besar. Saat ini, hal yang paling penting baginya adalah Chu Feng. Karena hanya Chu Feng sajalah yang bisa membuatnya lebih mudah menangkap Little Fishy. Dibandingkan dengan Little Fishy, sumber daya kultivasi di perbendaharaan bukanlah apa-apa. Jadi, dia harus memastikan apakah Chu Feng masih di sana atau tidak. Oh surga, ini, seru Ya Fei. Namun ketika dia melintasi formasi spiritual terakhir, dan memasuki istana yang seharusnya mengunci Chu Feng, wajahnya yang cantik pun seketika kehilangan semua warnanya, dan dia pun langsung terpana. Pada saat yang sama, di pusat di bagian dalam istana, salib yang mengikat Chu Feng juga masih ada, tetapi di sana sudah tidak ada jejaknya lagi. Meskipun Chu Feng pergi, ada beberapa baris kata yang tersisa di pusat istana. Itu adalah kata-kata yang dibuat oleh formasi spiritual, dan isinya adalah: Aku berterima kasih kepada kecantikan Ya Fei untuk hadiah dermawannya. Wu Qing akan menerima semuanya. Di masa depan, Wu Qing pasti akan membalas budi seperti itu berkali-kali. Sialan, ini ternyata ulah dia, seru Ya Fei. Si pintar Ya Fei segera memahami kebenarannya. Orang yang merampok tempat itu bukanlah pengkhianat di kepulauan eksekusi immortal, tapi orang itu adalah orang yang dia kunci di dalam perbendaharaan. Dia berpikir karena tempat ini tidak bisa dihancurkan, jadi dia memenjarakan Chu Feng di sini, itu untuk menjadikannya boneka adalah lokasi terbaik. Namun sayangnya, dia tidak akan pernah berharap bahwa Chu Feng telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Bahkan tidak hanya dia telah melarikan diri, tetapi dia juga telah merampok segalanya, dan itu membuat dirinya menerima pukulan yang besar. Pada saat itu, Ya Fei mengertakkan giginya karena marah. Bahkan dadanya bisa meledak karena amarah, dan dia benar-benar sangat marah, hingga asap yang keluar bisa terlihat dari lubang yang ada di wajahnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan dengan ganas berkata, Wu Qing, Wu Qing, Wu Qing. Wu Qing sialan. Jadi orang yang telah menyelamatkan monster itu dengan Little Fishy, ternyata memanglah kamu. Aku benar-benar meremehkan kamu. Aku tidak pernah berharap kamu memiliki kemampuan ini. Tidak hanya kamu melarikan diri dari perbendaharaan ini, kamu bahkan mencuri keuntungan 1 tahun dari kepulauan eksekusi immortal aku. Tapi jangan khawatir, aku tidak pernah menderita kerugian dari siapapun. Bahkan tidak pernah berpikir untuk menjadi pengecualian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari genggaman tanganku? Baiklah, aku akan memberitahu kamu apa yang aku mampu. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan, dan bahkan kalian semua akan mati, ufap Ya Fei. Setelah berbicara, auranya yang tak berbentuk langsung menyebar kemana-mana. Dengan suara bang, kata-kata formasi spiritual yang ditinggalkan Chu Feng langsung hancur. Lalu secara bersamaan, haus darah yang kuat memenuhi seluruh istana. Saat Ya Fei menjadi marah, Chu Feng dan Little Fishy sudah meninggalkan lautan darah abadi. Alasan mengapa mereka bisa begitu cepat adalah, itu secara alami karena kecepatan Little Fishy. Meskipun mereka sudah pergi, dan demi keamanan mereka tidak akan pergi ke atas permukaan laut. Mereka tetap berada di dalam laut, dan meletakkan formasi spiritual penyembunyian. Kamu siapa sebenarnya? Tanya Chu Feng. Saat ini, Chu Feng dengan hati-hati memeriksa monster itu. Dia kemudian menemukan bahwa, seolah-olah rumput air yang padat itu bergabung dengan tubuhnya. Dan bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksi apapun melalui mereka. Dia tidak bisa memeriksa kondisinya, dan bahkan menggunakan mata surgawinya pun dia tidak bisa. Jadi, itu membuat pikiran memasuki kepalanya. Monster itu benar-benar hanyalah seekor monster, dan penampilannya memang mirip monster khusus. Lalu, mengapa monster itu memiliki perasaan yang begitu akrab dengannya? Dan juga mengapa monster itu tidak membunuhnya? Suara mendesing. Namun saat Chu Feng memperbaiki tebakannya, monster itu tiba-tiba membuka matanya.
Dengan segera setelah mata merah darahnya muncul, Chu Feng pun merasakan haus darah yang sangat padat. Tapi haus darah itu hanya ada sesaat sebelum menghilang ke kehampaan. Seperti halnya pada saat monster itu melihat Chu Feng, mata merah darahnya langsung bersinar. Ini sudah jelas, monster itu mengenalinya. Kamu benar-benar mengenaliku. Kamu siapa? Dari mana kamu berasal? Melihat reaksi seperti itu, Chu Feng buru-buru melontarkannya dengan beberapa pertanyaan. Dia benar-benar ingin tahu, mengapa monster itu tidak membunuhnya. Bagaimana tepatnya monster itu terkait dengan dirinya, dan apakah monster itu benar-benar terkait dengan leluhurnya. Mengaum. Namun pada saat itu, monster itu memeluk kepalanya dengan kedua tangannya, dan kemudian berlutut di lantai. Monster itu mulai menangis dalam kesedihan. Suaranya terdengar cukup keras, dan itu menyebabkan formasi spiritual yang mereka ciptakan bergoyang dengan keras. Pada awalnya Chu Feng sedikit panik, saat dia menghadapi perubahan dari monster itu. Karena dia tidak bisa memastikan, apakah monster itu benar-benar tidak akan menyakitinya atau tidak. Dengan kekuatannya, jika monster itu benar-benar kehilangan kendali dan ingin menyakiti Chu Feng, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi Chu Feng secara bertahap menemukan bahwa, bersamaan dengan tangisan dan penderitaan monster itu, bahkan suaranya benar-benar berubah juga. Dari raungan rendah seperti binatang buas, dan perlahan-lahan menjadi suara seperti manusia. Pada saat yang sama, penampilan monster itu juga berubah. Rumput air yang panjang mulai menarik diri, kemudian pada akhirnya, monster itu menjadi bentuk humanoid. Itu adalah sosok perempuan, yang ditutupi oleh sisik berwarna biru di seluruh tubuhnya. Tapi dia masih memiliki mata merah darah, dan wajahnya penuh dengan rasa sakit saat dia berteriak dengan sedih. Ini, kamu. Setelah melihat orang itu, ekspresi Chu Feng berubah saat dia merasa sangat tidak percaya. Itu karena, dia sudah mengenali siapa orang yang ada di depannya ini. Dia adalah murid nomor 1 Sekte Jade Maiden dari benua 9 provinsi, orang yang memiliki hubungan dengan Chu Feng, yaitu Yan Ruyu. Meskipun dia tidak terlihat seperti sebelumnya, karena dia telah kehilangan semua bekas kulitnya yang indah, Chu Feng masih dapat menentukan bahwa perempuan itu adalah Yan Ruyu. Chu Feng benar-benar agak bingung pada saat itu. Dia telah membuat banyak tebakan, dan mencoba berspekulasi tentang identitas dari monster itu. Tetapi untuk Yan Ruyu, bahkan dia tidak pernah terlintas di dalam pikirannya. Bagaimanapun juga, monster itu saat ini sangat kuat. Namun kekuatan Yan Ruyu pada saat itu, dia tidaklah terlalu kuat. Meskipun dia berlatih teknik misterius terlarang, itu tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap kekuatan seperti saat ini. Enyahlah, cepat enyahlah, karena kalau tidak, aku akan membunuhmu, teriak Yan Ruyu. Tepat pada saat itu, monster itu tiba-tiba meraung marah pada Chu Feng. Meskipun suaranya agak kaku dan penuh dendam, tapi nada suara itu memang milik Yan Ruyu, dan itu tidak diragukan lagi. Wah, sekarang ini menjadi menarik. Chu Feng, monster kejam yang memurnikan manusia ini, dia sebenarnya adalah mantan kekasihmu. Tidak heran jika dia tidak mau membunuhmu. Hehehe, ucap si ratu. Setelah mengenali Yan Ruyu, bahkan si ratu juga terkejut. Tapi anehnya, dia berbeda dari Chu Feng. Sebagai pengamat, dia jelas-jelas memiliki sikap yang biasa-biasa aja saat dia melihat drama itu. Dan bahkan, dia tidak memiliki rasa takut akan memperparah situasinya. Mengapa ini terjadi? Bagaimana mungkin ini adalah kamu? Setelah mengenali Yan Ruyu, tatapan Chu Feng segera berkilauan, dan hatinya dalam gangguan total. Karena telah melihatnya dari sudut pandang tertentu, alasan mengapa Yan Ruyu menjadi seperti sekarang ini adalah, itu semua karena Chu Feng. Jika Chu Feng tidak memaksakan hubungan badan dengan Yan Ruyu, maka itu tidak akan membuat teknik misterius terlarangnya aktif. Meskipun memang benar itu adalah Yan Ruyu yang salah pada awalnya, tapi bagaimanapun juga, Chu Feng tidak mengalami kerugian yang terlalu parah. Hanya karena dia ingin melampiaskan kemarahannya,
dia mengubah seorang wanita dengan masa depan yang cukup baik, hingga ke penampilannya saat ini yang tidak terlihat seperti manusia maupun hantu. Jauh di dalam hati Chu Feng, satu-satunya hal yang muncul adalah penyesalan. Wahahahahahaha. Bagaimana mungkin? Itu pasti bukan dia, ucap Yan Ruyu. Namun sayangnya, di saat hati Chu Feng dalam kekacauan, ia memiliki beberapa kesulitan untuk menerima kebenaran di depan matanya. Yan Ruyu tiba-tiba tertawa sinis, dan juga sangat aneh. Bahkan suaranya menjadi tajam saat berbicara, dan juga terdengar tidak normal. Melihat kembali pada Yan Ruyu di depan matanya, Chu Feng menemukan bahwa sisik di tubuhnya sudah memudar, lalu mengubahnya kembali menjadi mantannya, dan juga keindahan besar yang memikat. Kurva yang menggoda, kulit seputih salju, wajahnya yang cantik, matanya yang cerah berapi-api, tubuhnya yang luar biasa, semua itu tidak tercakup oleh apapun saat ini. Karena tubuhnya yang telanjang bulat, pemandangan indah itu muncul di depan Chu Feng. Tetapi menghadapi perubahan seperti itu dari Yan Ruyu, Chu Feng dengan ringan mengernyitkan alisnya. Seolah-olah dia memahami sesuatu, kemudian dengan ganas dan dengan keras bertanya. "Siapa sebenarnya kamu?" tanya Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.